langkah dan hari yang akan kita tempuh ini senantiasa beriringan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala aktivitas kita di hari ini penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas satu hadis tentang wudu. Suatu aktivitas yang tidak berat dilakukan oleh umat Islam. Yaitu sebuah riwayat dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ini, Umar ibn Khattab, salah satu dari Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin. Yang kedua setelah Abu Bakar. Beliau masuk Islam tahun kelima dari kenabian. 5 tahun setelah Nabi mendapat mandat risalah. Di tahun yang sama yang masuk Islam pada waktu itu adalah Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala, pamanda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab ini kemudian memiliki putri namanya adalah Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, yang kemudian diperistri oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Hafsah. Di antara jasa-jasa beliau sangat banyak sekali, termasuk pencatatan sejarah, pencatatan peristiwa-peristiwa, sehingga umat Islam kemudian memiliki kalender namanya kalender Hijriah. Itu termasuk di antara gagasan beliau. Keuangan kas negara bisa memiliki kas yang tercatat rapi, administrasi kenegaraan kemudian rapi, termasuk di antara adalah peninggalan beliau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Beliau itu ketika mendapatkan gagasan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memberikan gagasan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini memberikan gagasan kepada Abu Bakar As-Siddiq selaku pada waktu itu khalifah pertama yang menggantikan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara gagasan beliau yang diajukan adalah mengumpulkan Al-Qur'an. Jadi di zaman Nabi Al-Qur'an itu tidak rapi seperti sekarang menjadi satu bendel, tidak. Itu di zaman Nabi. Al-Quran itu hanya sahabat ada yang memiliki tulisan pakai kulit binatang, kulit unta yang sudah disamak, sudah rapi. Tulis punya ayat ini, ada yang punya surat ini, ada yang punya 2 surat. Tercatat di lempengan-lempengan batu, tercatat di kulit-kulit kulit pohon, pepohonan, lepah kurma, macam-macam. Tidak utuh menjadi satu, berserakan. Mungkin ada salah satu sahabat yang hafal hanya 2 surat, 3 surat. Ada satu lagi kami punya surat At-Taubah, Al-Anfal dan At-Taubah. Ada sahabat lagi yang memiliki hanya beberapa catatan saja. Disitulah kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini
menyampaikan gagasan usulannya kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kalau Al-Quran yang bersirakan itu dikumpulkan menjadi satu, ambil semuanya dikumpulkan jadi satu, biar tidak bersepah, biar tidak bersirat. Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu marah betul Pak. Wallahi, andaikan saya diberi pilihan antara mengeruk, menggusur bukit Uhud, gunung Uhud itu, dan mengumpulkan Al-Quran, saya lebih memilih bekerja untuk menggusur, merobohkan bukit Uhud. Itu adalah perbuatan yang tidak pernah disuruh oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Bid'ah. Karena nggak pernah disuruh oleh Nabi, mana mau? Begitu. Abu Bakar tidak mau. Itu perbuatan bid'ah. Tidak pernah dicontohkan, tidak pernah disuruh oleh baginda Nabi. Kata Abu Bakar. Akhirnya Umar melakukan pendekatan-pendekatan humanis, memberikan wawasan-wawasan sekiranya nanti Abu Bakar ini terbuka. Didekatilah bahwasanya umat-umat sebelum umat baginda Nabi, ahli kitab, mereka itu berselisih tentang kitab sucinya sendiri. Kitab sucinya sendiri masih diperselisihkan, sehingga mereka saling bermusuhan satu sama lain, saling menyalahkan satu sama lain. Ada yang bahkan saling membunuh satu sama yang lainnya gara-gara berselisih tentang kitab suci. Kalau itu terjadi kepada umat baginda Nabi, macam mana? Akhirnya terbuka mau menerima apa yang disampaikan oleh Umar Ibn Khattab, agar Al-Quran yang bersirakan tadi itu dikumpulkan jadi satu. Jadi di masa Abu Bakar, Al-Quran dikumpulkan jadi satu. Yang ditulis, punya tulisan Al-Quran di batu dikumpulkan juga. Yang punya tulisan Al-Quran di kulit-kulit binatang yang sudah disamak dikumpulkan semuanya. Abu Bakar wafat, diamankan oleh Umar Ibn Khattab. Kemudian Umar Ibn Khattab wafat, diamankan oleh putrinya Sayyidah Hafsah radhiyallahu ta'ala, sampai masanya Sayyidina Utsman Ibnu Affan radhiyallahu ta'ala. Baru kemudian Al-Quran disalin. Yang sudah dikumpulkan tadi disalin oleh sekretaris Sayyidina Utsman, dijadikan satu bendel. Bendel seperti Al-Quran yang ada di hadapan kita sekarang. Dulu tidak ada. Zamannya Abu Bakar, zamannya Umar, tidak berbentuk seperti itu. Jadi berbentuk satu bendel di zamannya Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala, ya, baru kemudian disebar ke beberapa tempat untuk dijadikan dokumen arsip terpenting bagi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu. Di Al-Quran dulu tidak ada titiknya, Pak, hanya tulisan begitu. Apalagi harakat, berbunyi A, berbunyi E, berbunyi U, fathah, fathatain, kasratain, dhammatain, sukun, tidak ada. Hanya tulisan gitu aja, titiknya pun tidak ada. Itu adalah teks asli di zamannya Sayyidina Utsman. Jadi pengumpulan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran termasuk jasa dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala.
Di antara hadis yang diriwayatkan beliau an Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ma minkum min ahadin yatawadda, ya. Tidaklah di antara salah satu di antara kalian yatawadda yang melakukan wudu, berwudu. Nah, berwudu biasa macam wudu kita mau salat, wudu. Kemudian fayublighu au fayusbighu, dia kemudian wudu yang sempurna, isbagh namanya, isbaghul wudu, wudu yang sempurna. Fayusbighu al-wudu'ah, summa yaqulu, kemudian setelah berwudu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendek. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tak ada 1 menit. Setengah menit pun tak sampai. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidaklah salah satu di antara kalian berwudu dengan sempurna, kemudian setelah berwudu dia membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Itu aja. Illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah, kecuali dibukakan untuknya 8 pintu langit. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia dipersilakan masuk dari pintu manapun yang dia mau. Silakan. Kata penjaga apa namanya? Penjaga surga, mau masuk dari pintu yang mana? Silakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nomor 234. Beliau tulis di satu bab khusus namanya Kitabut Thaharah, kitab menjelaskan tentang bersuci. Ada subjudul lagi di bawahnya, Az-zikrul mustahabbu akibat wudu'i, zikir yang disunnahkan setelah melakukan wudu. Juz 1 halaman 210. Begitu juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Itu seperti itu. Dan beberapa riwayat perawi imam hadis yang lainnya seperti Imam Ibnu Majah, Imam Al-Bazzar, Imam At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Awsat, ya. Imam At-Tabarani, kemudian juga Imam An-Nasa'i. Tetapi Imam An-Nasa'i ada tambahan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma wa bihamdika. Ada tasbih dalam riwayat Imam An-Nasa'i, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Penutupnya adalah tasbih, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ini riwayat Imam An-Nasa'i. Beliau mengatakan hadis yang beliau riwayatkan tentang tasbih, zikir bacaan setelah wudu itu sahih, disahihkan oleh Imam An-Nasa'i. Kemudian kita bahas satu persatu. Nah, seperti wudu kita sudah maklum Bapak Ibu, ya, yang namanya berwudu itu adalah suatu hal yang menjadi syarat utama ketika kita hendak menunaikan ibadah sholat. Harus suci dulu, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar.
Yang kita bahas ini hadas kecil, bisa kita hilangkan dengan cara berwudu. Dalam hadis di atas disebutkan, ma min ahadin minkum yatawaddau fayublighu aw yusbighul wudu'a isbagh. Kemudian kalian menyempurnakan wudu kalian. Al-isbagh di sini atau iblagh di sini adalah al-ityan bil wudu'i kamilan 'ala al-wajhil matlub syar'an. Maknanya melakukan wudu secara sempurna sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat. Sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi. Nah, itu namanya wudu yang sempurna. Nah, kalau sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi, berarti kita harus mempelajari tidak cukup satu hadis cara berwudu, tidak. Karena bisa jadi ada hadis riwayat lain yang juga menjelaskan tentang tata cara berwudu, tetapi ada kemiripan atau ada perbedaan sedikit. Mungkin yang satu lebih lengkap, hingga melengkapi antara hadis yang satu dengan hadis yang lain menjadi suatu hal yang komplit. Tidak cukup satu hadis, tidak. Jadi tidak cukup idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Tidak cukup. Di Al-Qur'an kalau hendak melakukan sholat, ya, famsahu faghsilu wujuhakum, mengusap wajah, tapi enggak disebutkan berapa kali. Tapi juga enggak disebutkan mana batas wajah. Apakah bagian depan saja meliputi dahi, kemudian mata, kemudian pipi, sampai mana? Batas atasnya di mana? Batas bawahnya mana? Batas sampingnya mana? Yang namanya wajah enggak disebutkan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian. Ilal marafiqi, sampai siku. Enggak disebutkan berapa kali. Enggak disebutkan yang mana dulu, enggak disebutkan. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian setelah itu usap kepala kalian. Mana batas kepala? Tidak disebutkan. Berapa kali kita mengusap kepala? Tidak disebutkan juga. Wa arjulakum, dan cucilah atau basuhlah kaki kalian. Sampai mata kaki. Ini pun juga tidak disebutkan berapa kali. Kelengkapannya ada dalam hadis-hadis Nabi. Itu seperti itu. Sementara wudu yang dituntut tadi itu adalah wudu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat. Artinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana caranya? Ayyang sila yadaihi ila rusgaini salasa. Karena memang ada riwayatnya. Pertama cuci tangan, sampai pergelangan saja. Karena memang ada riwayat Nabi sebelum wudu cuci tangan. Ada. Summa yatamadmadu salasa. Kemudian berkumur. Nabi sebelum wudu kumur-kumur 3 kali. Ada riwayatnya. Wa yastanshiqu salasa. Setelah berkumur kemudian Nabi menghirup air ke hidung. Ada riwayatnya sahih. Cuci tangan. Inilah wudu yang sempurna karena pernah diajarkan oleh Nabi dan dilakukan oleh Nabi. Cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan. Kemudian berkumur. Berkumur ini banyak praktik. Ada yang
berkumur, airnya, sisa airnya berkumur, dihirup ke hidung. Ada yang seperti itu, kemudian dibuang. Dibuang pakai tangan kiri. Membersihkannya pakai tangan kiri. Ada yang sendiri-sendiri berkumur 3 kali, baru kemudian hidung. Ada yang macam-macam, tapi intinya tetap melakukan kesunahan. Berkumur dan menghirup air ke hidung itu adalah suatu kesunahan yang memang diajarkan oleh baginda Nabi. Ada juga riwayat lain yang mengatakan bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalau tidak kami keberatan, merasa berat kepada umatku, maka akan aku perintah dia untuk bersiwak setiap kali berwudu. Itu termasuk sunnah. Ya. Baru kemudian mengambil air untuk diratakan kepada muka. Dijelaskan batas muka itu tumbuhnya rambut bagian atas sampai dagu bawah, dan dari samping, dari daun telinga kanan sampai daun telinga kiri, ini harus terkena air semuanya. Terkena air semuanya. Dan basuhan tersebut dilakukan sebanyak 3 kali sunnah. 3 kali. Satu riwayat 2 kali, satu riwayat 3 kali. Jadi kalau melakukan 3, otomatis riwayat yang 2 teramalkan juga. Tapi kalau hanya melakukan 2 kali basuhan, mengamalkan hadis riwayat yang Nabi membasuh sebanyak 2 kali, tapi meninggalkan riwayat hadis yang mengatakan Nabi membasuh 3 kali. Ya, begitu. Itu adalah ulama kita zaman dulu, bagaimana mengkaji sebuah hadis dan mengakomodir semuanya dan diamalkan secara bersamaan. Takbir, wa takbir, Allahu Akbar. Ada riwayatnya. Setinggi pundak, Allahu Akbar. Ada riwayat juga hadis sahih setinggi telinga, Allahu Akbar. Sahih, sama-sama sahih. Ketika ada riwayat yang berbeda, Imam Asy-Syafi'i, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Ada Imam Asy-Syafi'i, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini belum Imam Bukhari belum. Karena Imam Bukhari muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Muridnya Imam Ahmad bin Hanbal lebih senior lagi, lebih tua lagi generasinya dibanding Imam Bukhari. Imam Bukhari di bawahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya guru, salah satunya Imam Asy-Syafi'i. Ditanya, ini ada riwayat sama-sama sahih, wahai Imam. Yang satu menjelaskan Nabi angkat tangan setinggi pundak, yang satu lagi Nabi angkat tangan setinggi telinga. Macam mana kita ada riwayat seperti itu? Dikumpulkan, amalkan semuanya. Jangan ngambil salah satunya. Kalau ngambil salah satunya akan meninggalkan yang lainnya. Angkatlah tangan ketika sholat, telapak tangannya ini setinggi pundak, sementara ujungnya setinggi daun telinga. Secara otomatis kedua hadis tersebut diamalkan. Kalau hanya mengangkat setinggi pundak, kita meniadakan hadis sahih juga yang menjelaskan bahwasanya Nabi mengangkat sejajar telinga. Begitu. Itu ulama dulu mengumpulkan hadis-hadis, kemudian bagaimana memahami sebuah hadis yang seakan-akan bertolak belakang, kemudian diambil jalan tengah. Nah, itu ulama-ulama dulu seperti itu. Bukan kemudian diadu mana yang paling kuat. Ini kurang kuat, tidak diamalkan. Tidak. Mengamalkan 2 hadis
aula, lebih utama dibandingkan hanya mengamalkan satu dan meninggalkan yang lainnya. Nah, itu adalah kaidah fikih, usul fikih yang dibangun bagaimana memahami agama oleh ulama-ulama kita terdahulu. Nah, kemudian di sini wudu. Nah, Nabi membasuh muka sebanyak tiga kali. Nah, kemudian setelah itu summa yaghsilu yadahul yumna salasan. Nah, membasuh tangan 3 kali. Kalau ikut kepada Nabi dimulai dari tangan kanan. Baru kemudian 3 kali tangan kanan, baru kemudian 3 kali tangan kiri sampai siku. Wah. Kemudian setelah itu baru mengusap kepala. Nah, wamsahu biru'usikum itu adalah dengan cara kita basahi tangan kita dengan air, kemudian meletakkan ibu jari di bagian pelipis, kemudian kita letakkan jari-jari, 4 jari-jari di atas rambut, kemudian ditarik ke belakang seperti ini dan dikembalikan lagi ke depan. Kata Imam Malik itu wajib. Malah kalau tidak begitu tak sah wudunya. Imam Malik karena seluruhnya wajib untuk beliau dilakukan sebanyak 3 kali. Itu yang sempurna, yang pokok, yang penting sah wudunya. Seperti kita kalau wudu malah ada ya. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena udah disemprot katanya. Sayang nanti kalau rusak di bagian sini. Ada yang cuma bagian belakang aja. Padahal sunnahnya yang sempurna, kita basuh tangan kita, cuci sampai basah, kemudian kita letakkan di pelipis gini, tarik ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Basahi lagi 3 kali. Dibasahi lagi 3 kali. Kemudian baru setelah itu mengusap telinga. Karena juga ada riwayat. Ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi itu adalah mengusap kedua telinga. Sama-sama ada riwayatnya. Kedua telinga dengan meletakkan ibu jari di bagian punggung daun telinga, sementara ini jari telunjuk diletakkan di dalam. Diletakkan di dalam begini. Ibu jari yang mengusap punggung daun telinga. Juga sebanyak 3 kali. Baru kemudian setelah itu membasuh kaki sampai mata kaki. Membasuh kaki sampai mata kaki. Terlebih bagian sini. Dianjurkan kita meratakan air. Kenapa? Nabi pernah mengancam sahabat yang gara-gara wudu tidak betul di musim dingin. Wailun lil aqab minan nar. Celaka. Kaki itu nanti akan tersentuh api neraka. Gara-gara wudunya itu dia tidak kena air. Makanya kita dianjurkan itu kalau berwudu sambil lalu diratakan begini. Di muka juga begitu, tidak cukup tidak, tapi dianjurkan biar merata, takut tidak kena bagian sininya. Biar merata diusap begini, hukumnya adalku sunnah. Di tangan juga begitu. Sekalipun kita pakai keran atau begini, tapi tangan yang satu membantu meratakan. Sunnah. Sunnah. Karena bisa jadi di sini ada benda, kemudian airnya malah mengalir ke samping, tidak lewat sini. Banyak sunnah. Itu seperti itu. Ini berwudu yang sempurna. Setelah itu jangan lupa doa wudu tadi.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau ditambah dengan riwayat Imam An-Nasa'i, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hanya wudu sama bacaan tadi, tidak hanya mengetuk pintu langit, tapi dibukakan semua pintu langit. Mau masuk dari pintu yang mana, dipersilakan. Ini ringan, tapi kadang-kadang kita itu berat untuk mengamalkan. Tidak butuh banyak waktu, tidak menguras tenaga yang banyak pun, dan energi tidak juga. Karena bisa dalam 2 menit sudah selesai. Kadang 1 menit wudhu kita selesai. Keburu Pak sholat. Ini adalah amal yang sangat ringan, tapi membukakan pintu langit. Dalam sebuah riwayat yang lain juga, yaitu adalah hadis muttafaq alaih, ya. Sebuah riwayat yang menjelaskan maksudnya muttafaq alaih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim menjelaskan, man tawaddu'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia lakukan wudu dengan baik. Wudu dengan baik, tak asal-asal. Sunnahnya dilakukan tadi itu. Pokok-pokoknya apalagi? Yang pokok-pokok itu muka, sebagaimana dalam ayat Al-Quran tadi, tangan kanan, tangan kiri, mengusap kepala, kemudian kaki. Itu yang pokok, tak boleh ditinggalkan, dan berurutan, tak bisa dibalik. Kaki dulu, tangan, kemudian muka, tak bisa. Ya, muka, kemudian tangan, baru kemudian mengusap kepala, baru kemudian kaki. Man tawaddu'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu dan dia melakukan wudu dengan sempurna, kharajat khotoyahu min jasadihi, maka kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuat akan keluar dari tubuhnya, hatta takhruja min tahti azfarihi, sampai dia mengalir keluar dari bawah jari-jarinya. Hanya saja kita tak nampak maksiat tangan kita, entah pernah apa. Yang namanya maksiat mata kan, tengok yang bukan-bukan. Telinga memang tidak membicarakan keburukan orang, tapi nguping. Maksiat telinga, maksiat mulut, berbicara yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Maksiat tangan, maksiat kaki. Kesalahan-kesalahan tersebut keluar dari tubuh kita. Itu adalah sesuatu yang sangat sederhana kita lakukan, tetapi tidak hanya membuka pintu langit, juga menghapus kesalahan dan dosa-dosa. Wa minal mustahabbat fil wudu, di antara hal yang disunnahkan juga dalam wudu itu adalah italatul ghirrah wa tahjil. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, ya, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asaril wudu. Sesungguhnya umatku kelak di hari kiamat dia akan muncul dengan muka yang bersinar. Ghurran muhajjalin. Anggota tubuh dia bersinar. Min asaril wudu, bekas dari wudu yang dilakukan selama ada di dunia. Bekas dari wudu yang dilakukan selama ada di dunia. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Jadi kalau kalian mau nanti cahayanya itu semakin terang, ibarat lampu tidak hanya 3 watt, 5 watt, bisa 10 watt, 1000 watt. Mau lebih terang lagi, falyaf'al, lakukan itu.
Ini para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud fal yutil di sini itolatul ghurrah itu adalah ayyazida fil ghusli 'alal haddil matlub, menambah basuhan ya dari apa yang sudah ditentukan di wajah dan kedua tangan. Jadi kalau wajah itu batasnya dari tumbuhnya rambut atas sampai dagu, telinga sini sampai sini, dan bagian sini saja, itu dilebihkan ketika membasuh wajah. Sampai lebih, sampai ke telinga, sampai ke sini, dilebihkan. Usapannya dilebihkan, biar merata sampai anggotanya lebih, tidak pas-pas di sini. Tidak. Tapi sampai ke sini. Bagian sininya juga dilebihkan. Bagian sini dilebihkan seperti ini. Bagian tangan pun juga begitu, dilebihkan. Tidak pas sampai di ini namanya siku, tidak. Dilebihkan airnya sampai ke sini. Sampai terkena juga bagian lengannya. Sampai bagian lengannya itu terkena. Wa qad ikhtalafa ulama rahimahumullah taala fil murad bi tatwilil ghurrah wat tahjil. Orang ulama kemudian berbeda pendapat ketika menginterpretasi, memberikan makna apa yang dimaksud memperpanjang ghurrah dan tahjil. Ada sebagian yang berpendapat bahwasannya sunnah melebihkan, tidak ada batas sampai mana, mau sampai sini, mau hanya di sini, sunnah. Pokoknya lebih ketika membasuh muka dan tangan. Nah, itu seperti itu. Tidak ada batas tertentu. Ada juga yang mengatakan ada batasnya. Pokoknya lebih sedikit. Jangan banyak-banyak. Itu seperti itu. Itu adalah ghurran muhajjalin. Yang diambilkan dari ghurran muhajjalin itu adalah bagian depan kepala kuda. Kalau kuda yang bagus, yang super, ya, itu di depannya ada putih, ya. Kemudian kaki-kakinya, tangannya juga ada putih-putih, kan begitu. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi putihnya muhajjal semakin menyala, ya, semakin terang. Begitu juga umat baginda Nabi. Dengan wudhu yang dilakukan di dunia, itu sudah membawa pancaran sinar di akhirat, bukan di dunia. Ya, di akhirat pancaran sinarnya, dan sinarnya akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat ketika kita berwudhu melebihkan bagian yang dibasuh tadi itu, muka dan kedua tangan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sebelum ditutup, ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilahkan. Ada? Tidak ada? Ada? Nah, kalau tidak ada, untuk selesai kebetulan kegiatan sehari-hari itu diperbaiki baik selesai wudhu, selesai sholat, nampak di tubuhnya ada hitam-hitam kasoli. Apakah wudhunya harus sunnah atau ibu-ibu yang pakai bedanya sampai 1 cm sampai istri 1 cm segini. ya, kira-kira tergantung kapan sakit. Nah, itu kira-kira kita memfonis wudhunya sah atau bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Jadi untuk yang bekerja seperti cat rumah, pekerja bangunan, atau yang di bengkel tadi yang banyak oli, ya, hingga kemudian tangan kita hitam-hitam. Para ulama di sini membedakan antara benda dan bekas, benda dan warna. Kalau benda itu bisa dihilangkan, macam kita kena permen karet anak kita, namanya anak-anak habis makan kan suka-suka dia. Begitu kita duduk rupa-rupanya lengket. Kalau benda kan diginikan ya hilang. Tapi kalau warna kan tidak. Macam kita kena tinta anak kita, tinta pena, cair, ya, hingga kemudian warnanya lekat. Atau habis pemilu Pak, disuruh gini, ada yang disuruh gini, 2 hari tak habis-habis, tak hilang-hilang. Itu warna. Warna ini memang susah dihilangkan, tapi tidak menutupi ruang sampainya air ke kulit kita. Tidak. Karena itu warna. Seperti juga yang laku montir tadi. Jadi kalau kita sudah pakai sabun penghilang minyak, minyaknya dah hilang. Tapi masih hitam-hitam kadang. Kalaulah itu bukan benda, jadi kalau benda melekat, macam kita ngecat, melekat, dan barang itu biasanya agak tebal. Kalau warna tidak ada sama sekali, tinggal warnanya saja. Kalau hanya warna itu boleh saja. Karena warna itu sangat susah untuk dihilangkan. Yang penting bendanya sudah tidak ada, tinggal warnanya saja. Itu boleh, kata ulama. Ya cukup bulunya, enggak perlu kita paksa menghilangkan warna tadi itu, tidak. Karena hanya sebatas warna. Ada yang sampai 1 minggu, 2 minggu pakai inai, manten baru. Habis pakai inai tak hilang-hilang. Seminggu, 2 minggu, itu sisa bekas warna. Tidak apa-apa. Begitu juga yang pakai kosmetik tebal. Kalau umpamanya kosmetiknya tebal, sekiranya air tidak menyerap ke kulit, tidak sampai ke kulit. Contohnya apa? Contohnya kalau kita punya kertas atau kain, kalau terkena air mestinya basah. Tetapi karena bagian atasnya dilapisi cat minyak, sampai kering, kita siram air, mengalir airnya, enggak meresap. Itu berarti ada pembatas. Ya, ada pembatas air tidak sampai menyentuh permukaan kain kita. Tidak sampai menyentuh permukaan kulit. Ada pembatasnya. Seperti cat tadi, cat air. Kalau cat air biasanya kena air diginikan hilang. Namanya cat air. Yang tak hilang-hilang itu cat minyak. Kalau begitu nempel satu bintik saja, kalau tidak kita kerok begini tak hilang-hilang. Itu cat minyak. Jadi selama itu masih menempel, air tidak tembus ke kulit, tidak sah wudunya. Jadi tidak sah wudu. Kalau umpamanya ingin sah, ya diusap dulu sampai betul-betul hilang bedaknya. Sampai betul-betul hilang dan menyentuh permukaan kulitnya. Itu seperti itu. Wallahu taala a'lam. Tadi ada pertanyaan. Satu, ya. Satu. Waalaikumsalam.
maknanya dari surah sekarang dan surah Al-Fatihah ke Quran sampai nyusun Pak terbalik dari Al-Baqarah dulu apa dulu itu di zamannya Sayyidina Utsman. Di zaman Nabi belum. Penggantinya sahabat Abu Bakar belum tersusun. Di zamannya Umar juga belum, hanya dikumpulkan aja. Baru di generasi khalifah ketiga Utsman. Sayyidina Utsman ini baru tersusun. Nah, penyusunan Al-Quran itu ada sahabat seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau nulis sendiri. Punya koleksinya kumpulan ayat-ayat dan surat-surat. Mushaf Aisyah itu, Sayyidah Aisyah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Nadin dalam kitabnya Al-Fihrist, ensiklopedi Islam. Mushaf Aisyah itu berurut sesuai dengan turunnya Al-Quran. Bagian depannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Begitu. Baru di belakangnya ada ya ayyuhal mudassir qum fa'andir wa rabbaka fatahhi wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Terus berurutan sesuai dengan turunnya. Ada juga sahabat yang lain memiliki koleksi memang kumpulan Al-Quran sesuai dengan turunnya. Yang pertama surah Al-Alaq, kemudian surat terus sesuai dengan turunnya Al-Quran. Tapi banyak juga yang bagian depan itu surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Ketika Zaid bin Sabit, sekretaris utama yang mencatat Al-Quran di masanya Sayyidina Utsman, ditanya bagaimana dengan urutan surat. Kami disuruh Nabi karena beliau menulis semenjak zaman Nabi. Zaid bin Sabit ini. Al-Fatihah dulu, kemudian surah Al-Baqarah, dan seterusnya begitu. Jadi itu ditulis secara berurutan itu di zamannya Khalifah yang ketiga Utsman ibnu Affan. Itu seperti itu. Ditulis berurutan. Setelah surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, nanti terakhir surah Al-Falaq, surah An-Nas, begitu. Itu dalam sebuah riwayat ini sudah sesuai dengan tuntunan Nabi. Nabi menuntun seperti itu ketika memerintah Zaid bin Sabit untuk mencatat, karena beliau sekretaris Nabi yang kemudian dilibatkan oleh Sayyidina Utsman untuk mencatat ketika pencatatan Al-Quran. Begitu. Ada satu lagi sebagai penutup, Pak. Ini yang jarang dilakukan, yaitu sebuah riwayat Imam Muslim, penyempurna wudhu kita. Tidaklah seseorang muslim yatawaddau, dia berwudu, fayuhsin wudu'ahu, lalu wudu dengan baik, sebaik-baik wudu dengan sempurna, summa yaqumu, setelah berwudu kemudian dia berdiri, fayusalli rak'atain, melakukan sholat 2 rakaat, ya, dengan penuh ketulusan, keikhlasan dalam hatinya, ya, illa wajabat lahul jannah, melainkan dia wajib mendapatkan surga. Modal wudhu, sholat 2 rakaat, istimewa sekali umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jarang kita, karena keburu-buru, tak terkejar katanya. Tapi kalau kita sempatlah wudhu dengan baik. Setelah itu sholat 2 rakaat, sholli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala, sudah cukup. Niat sholat sunat 2 rakaat. Boleh juga niat sholat sunnah wudhu 2 rakaat, boleh. Sebab berdasarkan ini sholat sunnah apa saja itu sudah mengakomodir, sudah mengamalkan. Setiap habis wudhu sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Udah.
Setiap habis wudu. Mudah-mudahan ya. Udah ditutup. Nah, tadi urutannya tidak tanya. Memang tadi pertanyaan Pak Imam tadi. Iya. Ketika kita sudah selesai kan, sudah kita berhati-hati dalam apa wudhu. Kemudian rupanya setelah selesai sholat apa masih ada bekas itu. Gimana posisi sholat kita sah atau enggak atau diulang atau gimana? Atau sudah berapa hari? Kalau ketahuannya itu adalah setelah sholat, maka apa yang sudah dilakukan itu otomatis tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Contohnya, umpamanya, kita kan lagi kerja. Nah, habis ngecat, kita wudhu. Oh, udah bersih semua, yakin. Nah, sholat. Habis sholat kan istirahat, mau makan. Nah, balik lagi ke tempat kerja. Loh, kok rupanya ada cat di sini? Nah, tengok dia, itu bekas tadi itu keyakinan dia sebelum apa sesudah sholat. Ini kayaknya tadi sudah dibersihkan. Nah, berarti tidak dianggap. Tapi kalau yakin karena tidak kemana-mana, karena kita tidak kemana-mana, ya kan? Nah, habis sholat tengok, loh, kok masih ada di sini? Rupanya wudhu kami tidak sah. Wudhu lagi. Wudhu lagi. Kalau itu memang keyakinannya tidak kemana-mana. Nah, habis wudhu langsung tengok, oh, rupanya tidak sah wudhu kami. Cuma apakah harus wudhu ulang? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Karena wudhunya sempurna tadi, ada yang berpendapat cukup dibersihkan bagian sini yang terkena air. Dibersihkan sampai terkena air, tidak perlu mengulang wudhunya dari awal. Ada yang berpendapat begitu. Kalau sholatnya, ya sholat lagi. Nah, itu wudhunya. Kalau sholatnya, sholat lagi. Berbeda dengan orang ragu, Pak. Kalau orang ragu, sudah wudhu apa belum ya? Sudah wudhu apa belum? Ah, berarti belum. Begitu. Batal apa tidak ya? Batal apa tidak? Ah, berarti tidak batal. Karena asalnya dia berwudhu. Tapi ragu setelah wudhu batal apa tidak? Nah, ulama mengatakan tidak batal. Kalau sudah wudhu apa belum wudhu? Belum. Yang yakin belum dia pasti. Sudahlah kayaknya tak boleh. Harus berwudhu. Kalau ragu. Kalau ragu kita sholat kita 2 rakaat apa 3 rakaat? 2 yang yakin. Dapat 3 apa 4? Dapat 3 apa 4? 3. Nah, itu yang yakin. Karena 4 diragukan. 3 apa 4? Yang yakin 3. 4-nya ini ragu. Nah, ambil 3. Itu teori ragu. Nah, kalau kita ragu puasa, Pak, udah adzan apa belum? Tunggu. Jangan minum aja, batal puasa. Udah adzan apa belum nih? Tunggu kepastian. Tengok jam, tengok TV yang lain. Oh, udah berbuka. Nah, begitu. Itu baru pasti. Nah, jangan gua masalah minum. Rupanya belum, batal. Batal puasa. Itu teori ragu dalam ibadah. Nah, banyak teori ragu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalli ala sayyidina Muhammad. Beli online. Betul. Betul. Mun beli di larang, beli online mode katanya ini sih, katanya ini sih bitte.
Berarti pada kapi montir. Ya di ku ogor na berempat inci dia na berempat inci dan kadang mau mele kamera ni dina betul ternyata kamera ni dina kan tak cocok nanti yang banyak iya toles merek ada iya